Oke, kita mulai ya. Coba deh rasain ini pasti Anda alami tiap hari. Kalau saya bilang 2 tambah 2, jawabannya langsung keluar kan? 4. Iya. Gampang. Langsung aja gitu Iya ya? kan? Tapi gimana kalau saya tanya 17 kali 24? Nah loh, Anda tahu ini perkalian? Mungkin perlu mikir bentar buat ngitungnya, tapi jawabannya 408 itu nggak langsung nongol gitu aja. Benar, perlu usaha lebih. Nah ini nih intinya, ada 2 cara kita mikir. Atau coba teka-teki ini deh, pemukul sama bola total harganya $1.10. Pemukulnya lebih mahal $1 dari bolanya. Berapa harga bolanya? Banyak orang langsung jawab, 10 sen. Mungkin Anda juga gitu. Nanti kita lihat deh, kenapa jawaban intuitif kayak gitu seringnya keliru. Nah, itu contoh pembuka yang bagus banget. Pas banget buat diskusi kita kali ini. Kita mau coba menyelami pemikirannya Daniel Kahneman. Beliau ini psikolog, tapi uniknya menang Nobel Ekonomi. Psikolog menang Nobel Ekonomi, menarik. Ya, inti gagasannya itu gini. Pikiran kita tuh punya 2 sistem kerja. Ada sistem 1 yang cepat, otomatis, intuitif, sering pakai emosi, pokoknya jalan sendiri tanpa kita sadari. Terus ada sistem 2. Sistem 2 ini yang kebalikannya nih. Betul. Yang ini lambat, perlu mikir beneran, analitis, logis. Ini proses mikir yang kita sadari. Yang butuh, ya butuh usaha. Dan si Kahneman ini, latar belakangnya juga menarik ya katanya. Pengalaman masa kecilnya pas pendudukan Nazi ketemu tentara SS yang malah baik sama dia. Iya, itu pengalaman yang cukup membentuk ya. Bikin dia lihat manusia itu kompleks, nggak cuma hitam putih. Dan ini kayaknya ikut ngaruh ke cara dia memandang pikiran kita yang kadang ajaib tapi juga aneh ini. Kompleksitas itu kelihatan ya di model 2 sistemnya. Jadi tujuan kita ngobrol sekarang ini, yang emang kita siapin buat Anda, kita mau kupas gimana sih 2 sistem ini, si cepat sistem 1 sama si lambat sistem 2, ngebentuk cara Anda menilai sesuatu, bikin keputusan, bahkan soal memaknai kebahagiaan. Bener banget. Sumber kita dari wawancara, ceramah, sama tulisan Kahneman sendiri. Anggap aja ini tur singkat buat kenalan sama mesin keren, tapi kadang ngaco juga di kepala Anda. Oke, siap. Ayo kita bedah lebih dalam. Mulai dari 2 dunia di kepala kita ini, sistem 1 lawan sistem 2. Bisa tolong diperjelas lagi bedanya pakai contoh sehari-hari mungkin? Tentu. Jadi sistem 1 itu kayak autopilot mental kita lah. Jalan otomatis, nggak pakai mikir, nggak pakai usaha sadar. Contohnya ya tadi, jawab 2+2. Atau pas Anda lihat muka temen, langsung tahu dia lagi marah atau senang. Oke, otomatis gitu ya deteksinya ya? Ya, atau pas kiper mobil di jalan yang udah hafal banget. Atau pas ngerti kalimat gampang dalam bahasa ibu. Semua terjadi gitu aja. Rasanya enteng, alami. Sementara sistem 2, ini pilot sadarnya ya, yang butuh fokus, butuh tenaga. Kayak ngitung 17 kali 24 tadi. Persis. Atau pas Anda lagi konsen ngisi formulir pajak yang ribet. Atau lagi bandingin spek 2 HP sebelum beli. Atau mikirin bener nggak sih argumen orang pas debat. Aktivitas kayak gini kan rasanya berat, butuh perhatian penuh. Nah, tapi ada yang menarik nih soal intuisi para ahli, yang kadang kelihatan kayak sihir. Pemain catur hebat yang langsung nemu langkah bagus. Dokter senior yang kayak dapat wangsit diagnosisnya. Iya, sering dikira gitu ya. Padahal, itu sebenarnya hasil dari sistem 1 yang udah terlatih banget. Kayak pemain catur Grandmaster itu, dia nggak ngitung semua kemungkinan. Tapi pengalamannya bikin dia langsung melihat pola yang menjanjikan. Jadi bukan kemampuan gaib ya, tapi pengenalan pola super cepet hasil latihan ribuan jam. Tepat. Dokter tadi juga gitu. Atau petugas pemadam kebakaran legendaris yang nyuruh timnya keluar gedung sesaat sebelum ambruk. Itu bukan feeling kosong, tapi sistem 1, dia ngebaca tanda-tanda bahaya halus yang orang biasa nggak lihat, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Oke. Tapi ada syaratnya dong ya, intuisi ahli ini bisa jalan? Banget. Kuncinya 2, latihan yang intensif dan di lingkungan yang bisa diprediksi. Plus, ada umpan balik yang cepat dan jelas. Jadi intuisinya keasah karena polanya ada dan dia langsung tahu kalau tebakannya benar atau salah. Kayak di catur, kedokteran, atau pemadaman api tadi. Berarti kalau lingkungannya kacau, nggak bisa ditebak, ya intuisi ahli ini nggak bisa diandalin dong. Misalnya buat ngeramal politik jangka panjang atau milih saham gitu. Nah, itu dia. Persis. Bukan berarti peramal politik atau pialang saham itu nggak pinter ya. Masalahnya, lapangan bermain mereka, politik global, pasar saham, itu terlalu banyak faktor acak unpredictable. Umpan baliknya juga sering lama atau nggak jelas. Susah buat sistem 1 belajar ngenalin pola yang benar-benar valid. Makanya prediksi mereka sering nggak lebih bagus dari nebak koin gitu ya. Kurang lebih begitu, secara statistik ya. Bukan salah orangnya, tapi emang dunianya yang susah ditebak. Ini nyambung nggak sih sama konsep kemudahan kognitif lawan ketegangan kognitif? Katanya sistem 1 suka yang gampang-gampang aja. Wah, Anda nangkapnya cepet. Iya banget. Sistem 1 itu demen sama yang namanya kemudahan kognitif atau cognitive ease. Kalau informasi rasanya familiar, gampang dicerna, misalnya tulisannya jelas, kitanya lagi good mood, sistem 1 jadi lebih dominan. Efeknya, kita jadi lebih gampang percaya, lebih suka sama apa yang kita lihat, lebih optimis. Sebaliknya, kalau lagi tegang secara kognitif, misalnya pas nemu hal baru atau susah dimengerti. Nah, kalau ada ketegangan kognitif atau cognitive strain, itu baru deh sistem 2 kepanggil. Jadi lebih waspada, lebih analitis, lebih curigaan dikit lah. Jadi tugas sistem 2 itu ngecek ulang, ngerem impuls dari sistem 1, mikir lebih dalam.
Tapi kok tadi dibilang sistem 2 ini cenderung males? Gimana tuh? Ya, males itu dalam artian dia butuh energi, butuh usaha. Dan otak kita kan pada dasarnya pengen hemat energi mental ya. Akibatnya, seringkali sistem 2 ini cuma iyain aja. Atau malah nyari pembenaran buat apa yang disodorin sama sistem 1 yang cepat tadi. Balik ke teka-teki pemukul bola tadi ya. Pas banget. Sistem 1 kan cepet tuh ngasih jawaban 10 sen. Nah, sistem 2, kalau nggak dipaksa kerja, ya udah terima aja. Padahal kalau dia mau mikir dikit aja, ngecek, kalau bola 10 sen, pemukul jadi $1.10. Totalnya 120 dong. Salah nih. Dia bakal nemu jawaban yang benar. Berapa jawaban yang benar? Bolanya 5 sen, pemukulnya jadi $1.05. Totalnya pas $1.10. Banyak mahasiswa pintar di universitas top aja salah loh, karena sistem 2 mereka nggak intervensi. Wow, oke, jadi kombinasi sistem 1 yang cepat tapi kadang ngasal, sama sistem 2 yang analitis tapi ogah-ogahan ini buka pintu buat, apa tadi namanya? Heuristik dan bias. Heuristik itu jalan pintas mental ya. Tepat sekali. Heuristik itu kayak aturan praktis, shortcut mental yang dipakai sistem 1 buat nyederhanain masalah rumit, biar bisa cepat ambil kesimpulan. Efisien banget sih, tapi ya itu, risikonya bikin kita terjebak dalam kesalahan berpikir yang sistematis. Itu yang namanya bias kognitif. Kuncinya katanya substitusi ya, ganti pertanyaan susah sama yang gampang. Iya, tanpa sadar kita sering gitu. Ditanya A yang susah, pikiran kita malah jawab B yang lebih gampang dan mirip-mirip. Oke, coba kita lihat contoh utamanya. Pertama, heuristik ketersediaan, availability heuristic. Ini soal seberapa gampang contoh muncul di kepala kita, gitu. Benar. Kita ngukur seberapa sering atau seberapa mungkin sesuatu terjadi cuma berdasarkan seberapa gampang kita nginget contohnya. Yang paling jelas ya soal persepsi risiko tadi. Kecelakaan pesawat gitu ya. Beritanya kan heboh, dramatis, gampang banget keinget. Beda sama berita kematian karena stroke atau diabetes, yang angkanya jauh lebih tinggi, tapi nggak seheboh itu. Akibatnya, banyak orang jadi lebih takut terbang daripada takut penyakit gaya hidup. Padahal statistik bilang sebaliknya. Media banget pengaruhnya di sini. Ada juga eksperimen yang orang disuruh nyebutin contoh perilaku tegas. Yang disuruh nyebut 6 contoh, ngerasa lebih tegas daripada yang disuruh nyebut 12, gitu kan? Betul. Kenapa? Karena nyari 12 contoh itu susah banget. Nah, rasa susah pas ngingat itu bikin mereka mikir, wah, jangan-jangan gue nggak setegas itu ya. Jadi, perasaan mudah atau sulit pas ngingat itu sendiri yang nentuin penilaian kita, bukan cuma jumlah contohnya. Wah, menarik. Ini nyambung juga sama heuristik affect, yang nilai sesuatu berdasarkan suka atau nggak suka. Nyambung banget. Kalau kita udah terlanjur suka sama suatu teknologi misalnya, kita cenderung mikir risikonya kecil, manfaatnya banyak. Sebaliknya, kalau nggak suka, kita fokus ke risikonya. Manfaatnya dianggap kecil. Perasaan kita duluan yang main. Oke, jalan pintas berikutnya. Heuristic representativeness. Ini yang nilai berdasarkan mirip nggaknya sama stereotip, terus sering ngabaikan data statistik. Iya, betul. Kita nilai kemungkinan sesuatu, misalnya si A kerja jadi apa, berdasarkan seberapa cocok ciri-ciri si A sama stereotip pekerjaan itu. Contoh paling terkenal tuh kasus Linda. Linda yang gimana tuh? Linda, 31 tahun, single, blak-blakan, pinter. Peduli isu sosial, dulu pernah ikut demo anti nuklir. Nah, terus orang ditanya, mana yang lebih mungkin? A. Linda itu teller bank, atau B. Linda itu teller bank dan aktif di gerakan feminis. Kayaknya banyak yang milih B ya, soalnya lebih pas sama deskripsinya. Nah, itu dia. Padahal secara logika, himpunan teller bank yang aktif feminis itu kan bagian dari himpunan teller bank. Jadi, kemungkinan B itu pasti lebih kecil dari A. Tapi karena deskripsi B terasa lebih representatif, lebih cocok sama cerita soal Linda si aktivis, logika kalah sama kemiripan. Itu namanya kesalahan konjungsi ya, conjunction fallacy. Benar. Sistem 1 kita kejebak sama cerita yang koheren, yang masuk akal menurut stereotip, dan ngabaikan aturan dasar probabilitas. Ini juga yang bikin kita sering ngabaikan tingkat dasar atau base rate. Base rate itu data statistik umumnya gitu. Iya. Misalnya, ada deskripsi orang pemalu, rapi, suka baca. Kita mungkin langsung nebak dia pustakawan. Padahal, kita lupa nanya. Sebenarnya, jumlah petani misalnya, itu jauh lebih banyak loh daripada pustakawan di populasi. Jadi secara statistik, kemungkinan dia petani mungkin lebih gede, meskipun deskripsinya nggak mirip stereotip petani. Oke. Lanjut ke efek jangkar, anchoring effect. Angka pertama yang kita dengar bisa ngikat perkiraan kita selanjutnya, biarpun angkanya ngasal. Tepat sekali. Penilaian kita jadi berlabuh atau tertambat di informasi awal itu si jangkar. Contoh klasik. Coba tanya orang, tinggi pohon redwood tertinggi itu lebih atau kurang dari 1.200 kaki? Terus suruh dia nebak tingginya. Hasilnya bakal beda jauh kalau pertanyaan awalnya lebih atau kurang dari 180 kaki. Jangkar yang tinggi narik tebakan jadi tinggi, jangkar rendah narik tebakan jadi rendah. Ini berlaku di mana aja, negosiasi harga. Oh, sering banget. Harga penawaran pertama itu jadi jangkar kuat. Atau pas toko ngasih batas pembelian, maksimal 12 kaleng sup per orang. Orang jadi beli lebih banyak dibanding kalau nggak ada batasnya. Bahkan di pengadilan, angka acak dari dadu yang dilempar hakim, dalam eksperimen tentunya, bisa ngaruh ke lama vonis yang dikasih. Serem juga ya. Gimana sih cara kerjanya? Apa karena kita nyesuaiin dari angka jangkar itu? Ada dua mekanisme utama yang diduga berperan. Pertama, penyesuaian oleh sistem 2. Kita mulai dari jangkar,
terus coba gerak ngejauh buat nebak yang benar. Tapi seringnya, kita berhentinya kecepatan. Nggak cukup jauh dari jangkar awal. Kedua, bisa juga lewat priming oleh sistem 1. Si angka jangkar itu sendiri secara nggak sadar ngaktifin ide-ide yang nyambung di kepala kita. Misalnya, jangkar tinggi bikin kita kepikiran hal-hal tinggi, yang ujung-ujungnya ngaruh ke tebakan akhir. Ya, heuristik utama tadi, ada bias lain yang menarik nih. YCIAT, what you see is all there is. Apa ini maksudnya? YZIAT, atau apa yang Anda lihat adalah segalanya, ini kecenderungan mendasar banget dari sistem 1 kita. Dia itu ngebangun cerita yang paling bagus, paling koheren, hanya dari informasi yang lagi ada di depan mata aja. Seolah-olah informasi lain tuh nggak ada atau nggak penting. Kita secara otomatis ngabaikan apa yang nggak kita tahu. Dampaknya apa tuh? Ini sumber utama dari rasa pede yang berlebihan, overconfidence. Kita jadi ngerasa yakin banget udah paham situasi, padahal mungkin informasi kita cuma sepotong kecil aja. Kayak pas kita dengar cerita sukses Google, kita fokus ke kehebatannya, lupa sama faktor keberuntungan atau perusahaan lain yang gagal dengan ide mirip. Kita cuma lihat apa yang kelihatan. Terus ada bias retrospeksi, hindsight bias. Udah gue duga, kalau udah kejadian, rasanya kayak dari dulu udah tahu bakal gitu. Haha, ya persis. Ini bikin kita punya ilusi pemahaman soal masa lalu. Bikin dunia ini kelihatan lebih bisa diprediksi, lebih teratur daripada sebenarnya. Kisah sukses besar kayak Google atau Facebook tadi, kalau dilihat ke belakang, rasanya kok ya jelas banget pasti berhasil. Padahal pas awal-awal, ya penuh ketidakpastian, banyak untung-untungan juga. Satu lagi, efek halo efek. Kesan pertama kita soal satu hal dari seseorang, ngerembet ke penilaian kita soal hal lainnya. Benar banget. Kalau kita udah suka sama penampilan atau cara ngomong seseorang di awal, kita cenderung nilai aspek lain dia, kayak kecerdasan, kejujuran, jadi lebih positif juga. Atau sebaliknya, kalau kesan awal negatif, yang lain ikut jelek. Contoh klasik di dunia kerja, CEO yang perusahaannya lagi sukses, dipuji visioner, fleksibel. Tahun depan perusahaannya rugi, CEO yang sama, dengan perilaku yang sama, bisa dicap kaku, keras kepala. Kesan sukses atau gagal itu jadi halo yang mengubah cara kita lihat sifat dia. Gimana cara ngelawan efek halo ini? Kahneman ada saran soal misahin penilaian gitu ya? Iya, prinsipnya keren. Dekorelasi kesalahan. Maksudnya, usahain biar penilaian kita di satu aspek nggak nyemarin penilaian di aspek lain. Contoh praktisnya, kalau lagi nilai ujian esai, jangan nilai semua jawaban satu mahasiswa sekaligus. Nilai dulu jawaban nomor 1 dari semua mahasiswa, baru pindah ke nomor 2, dan seterusnya. Oh, jadi biar nggak keburu ke-influence sama bagus atau jeleknya jawaban sebelumnya ya? Tepat. Atau kalau lagi rapat, minta semua orang nulis pendapatnya masing-masing dulu sebelum diskusi dimulai, biar nggak langsung ngikutin pendapat orang yang ngomong pertama atau suara mayoritas awal. Oke, terakhir nih soal bias, fenomena statistik yang sering salah paham. Regresi ke rata-rata, regression to the mean. Ini yang jelasin kenapa hasil yang ekstrim, bagus banget, atau jelek banget, seringnya diikuti hasil yang lebih biasa aja. Tepat. Performa yang luar biasa bagus atau luar biasa jelek, itu seringkali ada bumbu keberuntungan di dalamnya. Entah baik atau buruk, yang sifatnya sementara. Nah, pas kesempatan berikutnya, kemungkinan besar bumbu keberuntungan itu nggak datang lagi. Jadi hasilnya cenderung balik, mendekati rata-rata atau performa normalnya. Contoh instruktur penerbangan Israel itu di mana? Oh ya, itu contoh klasik. Instruktur ini ngeliat, kalau dia marahin kadet yang performanya jelek banget, besoknya pasti membaik. Tapi kalau dia puji kadet yang performanya bagus banget, besoknya malah menurun. Kesimpulan dia, marah lebih efektif dari muji. Padahal itu cuma regresi ke rata-rata aja ya. Yang jelek banget emang cenderung membaik, yang bagus banget cenderung turun sedikit ke arah normalnya. Persis, itu murni statistik, nggak ada hubungan sebab akibat langsung sama pujian atau marahnya. Tapi otak kita, terutama sistem 1, susah banget nerima penjelasan statistik kayak gitu. Kita pengennya ada cerita kausal, ada sebab akibatnya. Oh, dia membaik karena dimarahin. Lebih memuaskan gitu ceritanya. Waduh, benar-benar penuh jebakan ya pikiran kita ini. Nah, sekarang coba kita tarik ke implikasi yang lebih luas deh. Gimana semua bias ini ngaruh ke keputusan penting kita sehari-hari? Misalnya di kerjaan, atau soal duit. Pengaruhnya gede banget. Di investasi misalnya. Kita bisa aja terlalu pede sama feeling soal saham A bakal naik. Ini sistem 1, main YSIATI juga. Terus kita abai sama data jangka panjang atau perbandingan sama saham lain. Base rate-nya. Atau pas rekrutmen. Rekrutmen gimana tuh? Kita bisa aja terpukau sama kandidat yang jago ngomong pas wawancara, kelihatan kinclong gitu, efek halo. Terus kita nggak terlalu perhatiin kandidat lain yang mungkin biasa aja pas ngomong, tapi sebenarnya punya rekam jejak kerja yang lebih solid. Jadi intuisi kita seringnya terlalu ekstrim ya? Terlalu optimis atau pesimis? Ya, Kahneman bilang, prediksi intuitif kita itu seringnya tidak regresif. Maksudnya, terlalu ekstrim. Nggak mempertimbangkan kemungkinan balik ke rata-rata. Kuncinya, kita perlu secara sadar ngoreksi intuisi kita. Coba tarik sedikit ke arah rata-rata atau base rate. Tanya diri sendiri, seberapa kuat sih bukti yang saya punya? Apa mungkin hasilnya nggak seheboh yang saya bayangin? Oke, sekarang geser ke topik kebahagiaan. Kahneman bedain antara diri yang mengalami sama diri yang mengingat. Ini konsep yang kayaknya dalam banget ya? Iya, ini salah satu kontribusi dia yang paling menarik menurut saya. Jadi ada diri yang mengalami, experiencing self. Ini yang hidup dari momen ke momen, ngerasain senang, sedih, sakit, enak, detik per detik. Terus ada diri yang mengingat,
remembering self. Nah, ini yang nyimpan cerita soal pengalaman kita. Ini yang kita pakai pas kita nilai liburan kemarin seru apa enggak. Atau pas kita mikir mau ngulangin pengalaman itu lagi apa enggak di masa depan. Dan ternyata yang dominan yang mana? Ternyata, si diri yang mengingat ini yang pegang kendali. Dia yang nentuin keputusan kita selanjutnya. Dan cara dia mengingat itu unik. Dia nggak peduli pengalaman itu berlangsung berapa lama. Yang paling penting buat dia adalah puncak pengalamannya. Momen paling seneng atau paling sakit. Sama akhir pengalamannya. Ini disebut aturan puncak akhir, pick and roll. Durasi total pengalaman sering diabaikan, duration neglect. Contohnya kayak dengerin musik simfoni indah 20 menit, tapi di detik terakhir ada suara decitan keras gitu ya. Persis. Diri yang mengalami mungkin nikmatin 19 menit 59 detik. Tapi si diri yang mengingat pas ditanya, gimana konsernya? Bisa jadi bilang, jelek endingnya rusak. Gara-gara akhir yang jelek itu, seluruh pengalaman bisa dinilai negatif sama si diri yang mengingat. Wah, implikasinya gede ya buat cara kita nilai hidup kita sendiri. Banget. Artinya, kebahagiaan kita, atau setidaknya penilaian kita soal kebahagiaan hidup kita, itu lebih ditentuin sama cerita yang kita rangkai di kepala, yang fokus ke momen-momen penting dan gimana sesuatu berakhir, daripada jumlah total rasa senang dari waktu ke waktu. Kahneman sendiri bilang, kalau dari kacamata kebijakan publik, mungkin lebih realistis dan etis kalau fokusnya ngurangin penderitaan, memperbaiki puncak negatif dan akhir yang buruk, daripada ngejar kebahagiaan maksimal yang definisinya aja udah susah. Terakhir nih, soal masyarakat sama pengendalian diri. Ada hubungan antara usaha sistem 2 sama energi mental yang terbatas. Ada konsep yang namanya ego depletion. Meskipun ini masih jadi perdebatan juga di kalangan psikolog ya, tapi idenya adalah pakai sistem 2 buat mikir keras, nahan godaan, ngontrol diri, itu melelahkan. Kayak nguras baterai mental kita yang kapasitasnya terbatas. Bener ngilangin bias bawaan dari sistem 1 kita. Itu udah otomatis banget. Tapi dia lebih optimis, kita bisa melatih diri buat sadar. Sadar kapan kita lagi rawan kena bias, kapan kita perlu ngerem sebentar, aktifin sistem 2, dan keluarin usaha ekstra buat mikir lebih jernih. Nah, kalau dikaitin sama zaman sekarang, era internet, media sosial, ini kayak surganya sistem 1 dong ya? Serba cepet, impulsif. Ada kekhawatiran kuat ke arah sana, emang. Informasi serba cepat, formatnya pendek-pendek, judul clickbait, dorongan buat langsung bereaksi pakai emosi, semua ini kayaknya lebih banyak mancing sistem 1 buat kerja. Jadi media sosial ini bikin kita makin terpolarisasi? Atau cuma nguatin aja? Oh, itu debat yang kompleks banget. Mungkin dua-duanya ada perannya, tapi Kahneman kayaknya cenderung lihat media sosial lebih sebagai akselerator, pempercepat tren yang udah ada. Kenapa? Karena cara kerjanya cocok banget sama maunya sistem 1 kita. Gampang, cepet, cerita sederhana, emosional. Oke deh, jadi kalau dirangkum nih, pikiran kita ini kayak punya 2 gigi ya. Ada sistem 1 yang otomatis, cepet, intuitif, tapi ya itu sering bikin salah karena bias. Terus ada sistem 2 yang analitis, pelan, butuh mikir, tapi sayangnya sering mager alias malas kerja. Iya, gitu kira-kira. Dan ngerti interaksi antara keduanya, plus potensi jebakannya, itu langkah pertama sih buat bisa navigasi dunia ini dengan lebih bijak mungkin ya. Dan penting buat diingat juga ya, nyadar bias ini di diri sendiri itu susahnya minta ampun. Sistem 1 kan kerjanya di belakang layar. Susah banget. Makanya tujuannya bukan jadi robot rasional 100% setiap saat. Itu nggak mungkin dan nggak perlu juga. Tapi lebih ke arah jadi lebih waspada aja. Jadi kayak pasang alarm internal gitu ya, buat ngenalin situasi di mana risikonya tinggi, di mana intuisi kita mungkin lagi ngajak sesat, dan kapan kita benar-benar perlu injak rem, mikir 2 kali, aktifin si sistem 2 yang kritis itu. Pesan Kahneman intinya, rendah hati dikit lah sama keyakinan kita, jangan kepedean sama cerita pertama yang muncul di kepala. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri nanti. Mengingat betapa jagonya pikiran kita, si sistem 1 itu, ngerangkai cerita yang kedengarannya logis dan koheren cuma dari info seadanya, ingat prinsip YSIIT tadi, dan betapa kita ini suka banget sama kepastian dan cerita yang rapi. Seberapa besar sih porsi kenyataan yang Anda alami tiap hari itu sebenarnya cuma konstruksi mental yang nyaman. Cerita yang Anda bikin biar dunia kerasa masuk akal. Jangan-jangan itu bukan cerminan akurat dari dunia luar yang sebenarnya kompleks dan penuh ambiguitas. Wah, dalam nih. Jadi pas kita mau ambil keputusan penting berikutnya, mungkin perlu jeda dulu ya. Terus tanya, info penting apa ya yang mungkin nggak kelihatan sama saya, cuma karena nggak cocok sama cerita yang udah kebentuk di kepala. Apa yang ada di luar, apa yang saya lihat adalah segalanya itu. Coba direnungkan deh.